Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Faslun fi zammi hubbil jahi. Ini sebuah pasal tentang tercela mencintai kehormatan. Jadi pengen dihormati. Pangkat, pengen dikatakan punya pangkat. Jah namanya itu. Bahkan jahnya seorang ulama itu lebih menakutkan daripada jahnya orang kaya. Ya, jadi kalau ulama banyak pengikutnya, orang kaya enggak seperti ulama. Kalau Allah Ta'ala berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lid-dini naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tilka darul akhiratu, demikian itu adalah negeri akhirat. Naj'aluha, yang kami jadikan dia negeri akhirat, lillazina, untuk orang-orang yang la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan, tidak ya, orang-orang yang mengingini kesombongan di muka bumi dan juga tidak kerusakan. Ya, jadi negeri akhirat akan diberikan kepada orang yang enggak sombong, enggak melakukan kerusakan. Apa itu melakukan kerusakan? Berbuat maksiat. Wa'lam, ketahui olehmu, anna hakikatal jahi huwa malikul qulubi. Ketahui olehmu bahwasanya hakikat jah itu adalah seorang yang menguasai hati. Jadi dia bisa menguasai hati-hati, menguasai malikul muluk qulub. Jadi banyak ke hati orang yang dia kuasai. Kan begitu orang punya jatuh, banyak apanya, followernya, banyak apanya, fansnya, banyak apanya, penggemarnya, kehormatan dia tuh. Ya. Seperti ulama kan, ya, jahnya itu banyak yang suka dia. Kalau bahasa sekarang apa tuh? Para pencinta apa, ustadz apa gitu. Kama anna maknal mali malikul a'yani, sebagaimana bahwa makna harta itu adalah yang menguasai segala zat-zat. Orang kalau punya harta, itu dia menguasai sesuatu yang berupa zat, bisa dibeli. Dia bisa beli itu, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Wa kama anna malikal mali, dan sebagaimana bahwa orang yang memiliki harta, yatawassalu, dia dapat sampai bimalihi, dengan hartanya itu, ilal maqasidi, kepada segala tujuan-tujuannya, maksud-maksudnya. Nah,
jah pun begitu sama, bisa sampai kepada tujuannya. Famalikul qulubi yatawassalu biha ilal maqasidi, maka orang yang menguasai hati, ya, jadi banyak penggemarnya, ya, banyak followernya, banyak fansnya, banyak pencintanya, ya, itu dapat sampai ia biha dengannya, ya, ilal maqasidi, kepada segala tujuannya, ya, sampai kepada tujuan-tujuan itu. Jadi namanya malikul qulub, ya. Malikul qulub, ya. Jadi hakikat jah itu malikul qulub, yang menguasai hati-hati. Ada orang yang nggak bisa kan, penggemarnya nggak ada. Sedikit, ya, atau nggak ada. Faljahu ahadul maqasidi, maka jah itu salah satu tujuan-tujuan, maksud-maksud. Wakama, dan sebagaimana annal mala yuktasabu bil hirofi wa sinaati, dan sebagaimana bahwasanya harta itu bisa diusahakan dengan berbagai pekerjaan dan keterampilan. Kerjaan juga sinaaya. Ya, harta itu bisa diusahakan itu dengan kerja-kerja, ya, dan keterampilan-keterampilan. Fal qulubu tuktasabu bi anwa'il muamalati, maka hati juga bisa diusahakan dengan berbagai macam muamalah. Banyakin puasanya, banyakin zikirnya, banyakin sholatnya, banyakin sedekahnya. Nah, hati-hati dengan itu. Suaranya bagusin, pakai serebetnya rapiin, wanginya biar wangi, sopannya gaya-gayain, pakaiannya, selendangnya, apanya semua, ya, biar cakep. Ibadah tapi maksudnya menarik hati orang, itu dapat mengusahakan, dapat mendapati jah. Ya. Itu bisa terusahakan hati orang jadi senang tuh dengan itu, ya. Tapi itu begitu nggak bagus, ya. Jadi kita ibadah aja, sholat biar banyak, puasa biar banyak, zikir banyakin, puasa banyakin, sedekah banyakin, segala bentuk ibadah apapun kita banyak, tapi niatnya lillahi ta'ala, begitu maksudnya, karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Kalau kita udah selalu senantiasa lillahi ta'ala, maka Allah akan sayang sama kita. Sedikit saja kita melakukan kesalahan, kita akan ditarik tangan kita. Mau terpeleset jatuh, ditanggap tangan kita. Pernah ada orang sembahyangnya 30 tahun di sop pertama terus. 30 tahun gak pernah sop. Boro-boro mau ketinggalan. Kadang sembahyang mau ketinggalan mulu. Ya. Imam udah rakaat keempat baru sampai. Kadang udah rapi baru sampai, kadang kagak sampai, dibangunin ngosek aja. Na'udzubillah min zalik. Menyedihkan, ya. Jangan sampai kita begitu. Itu khawatir, itu keimanannya yang seperti itu, khawatir itu, ya. Jangan sampai kita begitu, langsung aja, ya. Jadi langsung aja kalau dibangunin langsung.
Jangan entar-entaran. Iya. Lagi sembahyang terus saja, terus. Iya. Jadi hati ya, dapat diusahakan dengan macam-macam muamalah. Ya. Tadi contoh, ya, orang udah 30 tahun dia di shop pertama. 30 tahun di shop pertama. Udah 30 tahun shop pertama, satu saat di shop kedua. Ini orang yang senantiasa melakukan kebaikan, udah dicinta oleh Allah Subhanahu, sehingga dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, maka dikepleset langsung ditangkap tangannya oleh Allah. Mana? Ketika dia satu saat dia sholat di shaf kedua. Ketika dia shaf kedua, dia malu. Biasanya di shaf pertama, ini shaf kedua. Malu sama siapa dia malu? Malu sama orang-orang. Nah, ketika hatinya begitu, malu sama orang-orang, hatinya sadar. Astagfirullahaladzim. Berarti saya kemarin sembahyang bukan karena Allah, karena manusia. Masya Allah. Itu Allah yang sadarin tuh. Nangis sesenggukan. Masya Allah. Kalau kita sembahyang shaf belakang santai aja, nggak ditegur-tegur. Ya kayak orang berbuat maksiat mulu, brengsek banget orang tuh, Pak. Ya, begitu, biarin aja orang begitu kan? Tapi ada orang yang benar, kemudian dia berbuat salah, bilangin kita sianan, bilangin. Mungkin lupa kan, bilangnya. Jadi orang yang selalu berbuat baik terus dikesihani nama Allah, disayangi nama Allah. Masya Allah. Ya. Jadi kita terus beramal terus. Tapi karena Allah, bukan karena jah yang kita kejar, bukan. Itu jangan pikirin kalau itu. Ntar urusan Allah itu. Wala tasiru qulubu musakhkharatin, ya, illa bil i'tiqadati. Dan tidak jadi hati itu tertundukkan illa kecuali bil i'tiqadati, dengan segala keyakinan. Fakullu man ya'taqidul insana fi'i wasfan min awsafil kamali faqad inqada lahu qalbuhu. Masya Allah. Maka setiap orang, fakullu man ya'taqidu, dia meyakini al insana, akan seorang manusia, fihi, pada dirinya, wasfan, akan satu sifat, min awsafil kamali, daripada sifat-sifat kesempurnaan, faqadin qada lahu qalbuh, maka sungguh hatinya tunduk kepadanya. Masya Allah. Paham ya? Jadi kalau kita pengen orang itu tunduk sama kita, bikin dia ngakuin kita. Bagaimana caranya? Masya Allah. Kalau kita tampil begitu aja, belum tunduk sama kita. Ini kata Imam Ghazali begitu. Maka kita
Kalau ada orang mencela, menghina, merendahkan kita, jangan kita marah sama dia. Kalau kita marah sama dia, kita nggak bisa nundukkan dia. Tundukannya maafin dia, bikin karya-karya, ya, tingkatkan kualitas diri kita dan tingkatkan kualitas anak-anak kita. Nah, entar lama-lama kalau memang Allah izinkan, dia tunduk sama kita, dia mengakui kita. Ketika dia mengakui kita, namanya kita udah menguasai dirinya. Bal malikul qulubi, bahkan ya, orang yang menguasai hati, ya, istibadun linnasi, dia itu menuntut hamba bagi manusia. Istibad sini itu namanya ditolak, menuntut hamba bagi manusia, wastir kokun laum, dan memperbudak bagi mereka. Masya Allah. Itu namanya malikul qulub. Kita jangan kayak begini, jangan, ya. Jangan pikirin ini tercela begini. Wa idza kana al-malu mahbuban faljahu aula, dan apabila harta dicintai maka kehormatan lebih utama. Bukan kemudian kita cinta kehormatan, bukan begitu maksudnya. Kalau orang sama harta aja cinta, bagaimana sama kehormatan? Begitu. Artinya jangan kita cinta sama harta, jangan cinta sama kehormatan. Kayak tadi, orang supaya tunduk sama kita, jangan. Kita ibadah karena Allah semata, bukan kita menundukkan orang, bukan. Kita bikin karya bukan menundukkan orang, karena Allah semata. Kita berbuat ini, berbuat itu karena Allah semata, bukan menundukin orang. Ini Imam Ghazali sampai pikirannya ke sini. Kita nggak sampai ke sini. Masya Allah. Ya. Maka ketika kita nggak bisa, orang nggak ngakuin kita, kita jangan paksakan orang ngakuin kita. Wa'lam, ketahui olehmu annal ja'a, bahwasanya kehormatan kutur ruhi, ya, at-talibati lil isti'la'i war rububiyati. Ketahui olehmu bahwasanya kehormatan adalah makanan pokok ruh yang menuntut untuk ketinggian dan kerububian, ketuhanan. Ya, kan begitu kalau orang punya jah kan, kehormatan. Dia makanan ruh tuh. Dia menuntut untuk ketinggian. Dia menuntut untuk ketuhanan. Tuhan itu apa? Sombong. Ya, sombong tuh boleh buat Allah. Kita nggak boleh. Izirru'u min alami amrillahi. Karena roh itu adalah di antara alam perkara Allah. Ya. Bukan urusan kita tuh, roh itu. Min amrillah, ada alam di sini. Min alami amrillah, daripada alam perkara Allah. Jadi jangan pikirin itu urusan Allah tuh. Orang suka kagak sama kita, jangan pikirin itu. Kita pikirin kita bisa ibadah sama Allah, bagaimana supaya bisa ikhlas. Wahwa, dan dia itu, ya, roh itu, wahwa, dan roh itu yatlubu rububiyata. Berarti yang tadi at-talibat itu ya,
qutur ruhi at-talibatu ini. Bukan ke ruhnya berarti. Talibahnya berarti yang apa, wa huwa yatlubu, wa huwa ini kan kembali ke ruh nih. Yatlubu makanya apa namanya muzakkar ya. Berarti tadi qutur ruhi talibatu ini. Lil isti'la'i wa rububiyyati izir ruhu min alami amrillahi wa huwa yatlubu, dan dia yatlubu menuntut dia ar-rububiyyata akan ketuhanan ya, sifat rububiyah ketuhanan, wal uluwa dan ketinggian, wal istib'ada lin nasi dan menuntut budak bagi hamba biar manusia itu menghamba kepadanya. Masya Allah. Wa yuhibbul kamala wa yatlubu, dan dia mencintai akan kesempurnaan dan dia menuntut akan kesempurnaan. Walidzalika, oleh karena itu ya, la taro ahadan yanfaqu an hazil izdadi, oleh karena itu tidak engkau melihat seseorang terlepas daripada keinginan ini. Nah, tadi wa'lam tuh, jadi ada kolerasinya juga, wa'lam ada anta juga ya. Tidak engkau lihat seseorang terlepas daripada keinginan ini. Kehormatan. Orang gak lepas dari pengen dihormatin, gak lepas. Jadi jangan kita cinta sama kehormatan. Kalau dikasih, alhamdulillah. Kepengen banget orang tunduk sama kita, jangan. Kalau dikasih sama Allah, alhamdulillah. Maka oleh karenanya kita ibadah terus kepada Allah, jauhin maksiat. Itu kita lakukan imtisalan, ya, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nafsih.